Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Putri Rahmadani dengan NIM 211011643 yang pada kesempatan ini akan memaparkan hasil dari tugas proyek wawancara UMKM dan rekomendasi Lembaga Keuangan Mikrosyariah sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Keuangan Mikro Islam yang diampu oleh Bapak Anwar Fatoni dan juga Ibu Tati Handayani. Next. Oke, berikut adalah beberapa poin yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama ada tentang UMKM, lalu yang kedua ada rekomendasi lembaga keuangan mikro syariah yang saya berikan kepada UMKM tersebut, yang ketiga ada kesimpulan, dan yang terakhir ada saran untuk UMKM. Next. Oke, selanjutnya di sini ada profil atau tentang UMKM. Bisa dilihat untuk di bagian kiri itu ada beberapa gambaran tentang UMKM ini yang didapat dari web maupun juga dari fitur GoFood di aplikasi Gojek. Oke, jadi UMKM ini dimiliki oleh seorang mahasiswa di UPN Veteran Jakarta, yaitu Mas Faris Al Ihsan, di mana C1. Nah, nama usaha UMKM beliau ini yaitu adalah roti dan pisang bakar Alij yang udah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan. UMKM ini tuh menjual beberapa menu seperti roti bakar, roti kukus, dan juga pisang bakar yang tentunya dengan berbagai varian rasa. Nah, dalam memulai bisnisnya ini, beliau itu menggunakan modal pribadi dan juga ditambah dengan pinjaman dengan orang terdekatnya gitu. Nah, bisnis yang udah dijalankan itu mereka mempunyai 2 cabang yang ada di Kota Bogor, yaitu ada di Arko dan juga di Kalisuran di Jawa Barat. Nah, kita juga bisa membeli produk dari UMKM ini tuh secara online lewat layanan GoFood maupun juga GrabFood. Terus berdasarkan hasil wawancara saya dengan owner ini, beliau mengatakan bahwa mereka ini mendapatkan omset rata-rata 600.000 per harinya, yang dimana artinya UMKM itu masuk ke dalam klasifikasi usaha mikro. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang modal awal dan juga pendanaan dari UMKM beliau ini. Di mana pada awalnya modal usaha dari UMKM roti dan pisang bakar Alice ini tuh diperoleh dari pinjaman oleh orang terdekat dari si owner ini sebesar 5 juta rupiah. Nah, lalu yang kedua tentang pencatatan keuangan dan juga pengelolaan usaha, di mana UMKM mereka ini tuh udah memiliki kebiasaan untuk mencatat keuangan mereka dalam bentuk buku catatan ataupun juga dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam pencatatan keuangan itu mereka nggak mengalami kesulitan karena juga dari ownernya sendiri itu kan dia ini adalah seorang mahasiswa akuntansi gitu, dan dia ini punya pengetahuan atau pemahaman tentang dasar-dasar pencatatan keuangan. Nah, untuk kendala dalam pencatatan ini tuh mungkin dari karyawannya atau SDM dari UMKM ini yang memang mungkin belum mengerti sehingga harus diajari dulu nih sama si ownernya ini. Boleh di next. Oke, selanjutnya juga akan dibahas tentang rencana pengembangan usaha dari UMKM roti dan pisang bakar Alice ini, di mana pemilik ini mengatakan bahwa mereka ini udah memiliki 2 cabang ya tadi, dan juga mereka tentunya punya rencana untuk terus membuka cabang-cabang lain lagi dan terus mengembangkan usahanya. Nah, saat wawancara kemarin di awal Mei itu, si owner itu mengatakan bahwa mereka ini ada rencana untuk membuat produk baru. Nah, tapi untuk sekarang ini rencana tersebut itu udah terrealisasi. Jadi produk yang mereka rencanakan pas wawancara ini tuh sekarang ini udah mulai dijual, udah apa ya udah terrealisasi gitu. Oke, selanjutnya dari lembaga pembiayaan mikro syariah. Jadi saat saya tanya nih ke ownernya apakah mereka udah tahu tentang lembaga pembiayaan mikro syariah, dan ownernya itu mengatakan bahwa mereka ini udah pernah nih ditawarin oleh salah satu lembaga mikro, yaitu Baitul Mal, cuman memang mereka ini belum menerima tawaran peminjaman modal tersebut. Boleh next.
Oke, selanjutnya ada beberapa rekomendasi lembaga pembiayaan mikrosyariah yang saya tawarkan kepada UMKM tersebut. Yang pertama itu ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Nah, BMT ini itu adalah lembaga pembiayaan mikrosyariah yang memiliki fokus pada pemberian pembiayaan kepada UMKM yang tentunya dengan prinsip syariah. Nah, salah satu BMT yang terdapat di sekitar lokasi lokasi usaha dari roti dan pisang bakar Alic ini tuh adalah BMT UGT Sidogiri yang terletak di daerah Parung Bogor. Nah, berdasarkan yang saya cari tahu bahwa BMT ini tuh menyediakan produk pembiayaan bagi usaha mikro, yaitu produknya adalah UGT MUB atau model usaha barokah yang menggunakan akad berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah, musyarakah atau akad jual beli murabahah. Nah, untuk lembaga yang saya rekomendasikan yang kedua adalah koperasi syariah. Jadi di sekitar daerah tempat UMKM tersebut itu juga terdapat banyak koperasi syariah. Salah satunya di sini saya merekomendasikan Koperasi Konsumen Syariah Mitra atau KKS Baitur Rahman Mitra Umat. Nah, produk-produk yang dimiliki oleh koperasi ini tuh ada beberapa seperti investasi dan pembiayaan, retail, penggalangan dan penyaluran dana, dan juga untuk marketplace. Nah, dalam mengajukan pembiayaan di KKS Baitur Rahman ini tuh cenderung mudah karena syaratnya itu si UMKM itu bergabung menjadi anggota dari koperasi tersebut. Dan untuk maksimum pembiayaannya itu juga lumayan besar ya, sekitar 150 juta rupiah. Lalu untuk lembaga yang ketiga yaitu adalah Bank Syariah, di mana Bank Syariah ini tuh juga biasanya memiliki berbagai produk pembiayaan mikro yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Nah, Bank Syariah ini tuh juga tentunya banyak tersebar di daerah-daerah sekitar tempat usaha dari roti dan pisang bakar Alic ini. Next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari hasil wawancara saya dan juga dengan UMKM tersebut. Di sini saya ambil menjadi 3 poin. Yang pertama ada sistem usaha, dan juga yang kedua ada manajemen SDM, dan ketiga adalah literasi keuangan. Jadi berdasarkan wawancara yang udah saya lakukan terhadap owner dari UMKM tersebut, dari sistem usahanya, mereka ini tuh udah terstrategi dan juga terencana gitu. Kita lihat dari pengelolaan dan juga pencatatan keuangannya, mereka juga sudah sangat baik. Lalu untuk yang kedua dari manajemen SDM-nya, pemilik pemilik dari UMKM ini tuh dia punya strategi tersendiri nih untuk baik itu dari proses perekrutan karyawan-karyawannya maupun juga sampai saat karyawannya itu bekerja gitu. Dan si pemilik ini juga memiliki ambisi dan semangat untuk terus berinovasi, untuk terus mengembangkan usahanya, dan bisa kita lihat dari tadi dia udah punya 2 cabang, dan juga untuk kedepannya dia terus mencari investor, terus berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi baru lagi untuk usahanya. Lalu yang ketiga adalah dari literasi keuangan, si pemilik UMKM roti dan pisang bakar Alic ini tuh dilihat udah cukup baik nih dalam mengetahui tentang lembaga pembiayaan syariah. Meskipun dalam kasus ini si pemilik tadi itu dia belum mengambil tawaran nih dari BMT tentang pembiayaannya. Cuman bisa kita lihat nih dari situ, itu tuh juga menunjukkan bahwa pemilik itu setidaknya mereka udah tahu nih kalau misalkan ada loh namanya BMT, ada loh namanya lembaga yang mereka ini bisa menjadi opsi untuk UMKM itu meminjam modal gitu. Ini boleh di next. Selanjutnya ada saran yang kami berikan untuk UMKM tersebut, yang dimana saran ini adalah perlunya bagi pemilik maupun siapapun yang menjalankan suatu usaha atau UMKM ini tuh memahami secara detail lagi nih terkait literasi keuangan, terutama terkait lembaga pembiayaan syariah yang dapat menjadi opsi dalam pengajuan pembiayaan yang tentunya bisa mendukung rencana pengembangan usaha yang sudah disebutkan oleh si owner dari UMKM tadi. Next. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan hasil wawancara saya dengan pemilik UMKM roti dan pisang bakar Alic. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga untuk pemilik dari UMKM roti dan pisang bakar Alic ini. Semoga usaha terus berkembang dan terus berinovasi lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.